Guys, oke, gua mau minta maaf dulu ke kalian karena kalian harus membuang kuota kalian ke video gua yang satu ini lagi. Karena ini kali pertama gua upload ulang untuk kedua kalinya. Wow. Kenapa bisa disepak? Gua kasih tau ke kalian, gua reveal aja deh. Hampir semua adegan gula yang ada di dalam video Otonari no Tenshi sama episode kelima bisa-bisanya disepak. Nani? Selain adegan gula, misalnya kayak cuma si Amane dan Mahiru jalan-jalan, terus kayak cuma mungkin kayak minum teh atau kopi gitu, itu nggak kena sepak. Yang kena sepak adalah adegan musil-musil kepala. Dan juga adegan saat si Amane sama Mahiru lagi minum apa sih itu yang di event, ya pokoknya itulah, pokoknya yang nih, cuplikan nih. 別に私と天音くんも友人ですの。 Nah, jadi mungkin aja nih ya, saking kentalnya episode 5 ini, saking kentalnya bau gula dan sejenisnya ini, saking kentalnya untuk menyinggung para jomblo termasuk kita semua, ya mungkin aja dari pihak kotak merah ini juga sama, mungkin kayak gitu cuy. Jadi ya gue akan edit ulang ini dan gue mohon maaf kalian juga, karena kalian yang telah menonton ulang video ini harus membuang kuota lagi dan lagi. Jadi, sebagai permintaan maaf gue untuk para jomblo-jomblo di luar sana, termasuk di kotak merah, termasuk kalian semua, termasuk gue sendiri, gue gak bakal naruh iklan di tengah. Iklan yang gue taruh itu adalah iklan default yang ada di depan video dan di akhir video. Ya, terserah kalian mau nonton yang video ini atau mau lanjut ke episode 6, terserah kalian aja cuy. Soalnya itu kuota-kuota kalian, itu keinginan kalian buat nonton, atau mungkin kalau misalnya kalian bijak atau kalian dermawan atau kalian baik hati dan tidak sombong, kalian mungkin bisa nonton video ini lagi cuy. Jadi seperti itu. Jadi langsung aja mari kita mulai alur ceritanya. Let's go. Scene dibuka dengan menampilkan TV yang sedang menyiarkan acara pembunyian lonceng pertanda tahun baru. Terlihatlah Amane dan Mahiru yang sedang menikmati pergantian tahun bersama. Tak lama kemudian Mahiru menoleh ke arah sang husbu. Dan hal itu disadari oleh Amane. 明けましておめでとうございます。 Karena mereka berdua yang melewati malam tahun baru bersama, Amane pun merasakan perbedaan yang ada. Mahiru pun turut merasakan hal serupa. Di tengah mereka yang sedang mengobrol, HP mereka sama-sama berbunyi. Terlihatlah Amane mendapatkan pesan iseng dari Itsuki dan sang emak. Sedangkan Mahiru nampak serius dengan pesan yang ia dapatkan. Tidak hanya dari Itsuki dan sang emak, bapaknya pun turut mengirimkan pesan ucapan selamat tahun baru untuknya. Ditambah, sang ayah rupanya ingin pergi ke rumah Amane lusa nanti. Setelah diizinkan, Amane yang hendak memberitahukannya pada Mahiru, namun secara tiba-tiba melihat sang waifu yang ketiduran membuatnya khawatir jika Mahiru akan terkena flu. Melihat wajah sang waifu membuatnya menyadari Mahiru yang belum istirahat karena menyiapkan hidangan tahun baru. Meski mengaku sudah sembuh, namun Amane merasa Mahiru masih tetap memaksakan diri. Amane masih berusaha membangunkannya, namun sesaat kemudian setelah mendapati sang malaikat tertidur di pangkuannya, Amane merasa Mahiru tercium sangat wangi baginya. Setelah memikirkan banyak hal untuk membantu sang waifu, mulai dari mengagetkannya hingga membawanya langsung ke rumahnya. Namun kedua hal itu bukanlah opsi yang baik. Maka dari itu, Amane memilih opsi teraman baginya, yaitu membiarkan Mahiru tidur di kasurnya dan dirinya akan tidur di sofa. Melihat wajah Mahiru yang tertidur, Amane pun tersenyum dan kemudian ini yang ia lakukan. Oyasumi. Keesokan paginya, Amane dibuat terkejut karena Mahiru yang masih tertidur. Setelah mendekatinya, Amane nampak memandangi wajah Mahiru yang masih tertidur pulas. Amane kemudian kembali menekan-nekan pipi Mahiru. Tak lama berselang, Mahiru nampak mulai terbangun dan hal tersebut tentu saja membuat Amane terkejut dan memerah. Merasa Mahiru kembali tidur, Amane pun merasa aman. Namun tanpa disangka-sangka, setelah Mahiru membuka matanya, dirinya yang melihat ke arah Amane dibuat terkejut sembari menutupi diri dengan selimutnya.
Setelah Amane menjelaskan dirinya yang tidak melakukan apapun, Mahiru pun menutupi wajahnya. Dan ternyata Mahiru menyadari Amane yang tadi dan semalam memainkan pipinya. Amane yang mendengarnya pun terkejut karena Mahiru yang ternyata belum tidur. Mahiru yang gugup pun beralasan dirinya terbangun ketika Amane menggendongnya ke kasur. Maka dari itu, dirinya memilih untuk berpura-pura tidur. Dan ternyata alasan utama Mahiru melakukannya adalah untuk memastikan Husbunya tak akan melakukan apapun padanya. Amane pun berterima kasih karena Mahiru yang telah mempercayainya. Amane pun meminta Mahiru untuk tidak mengulanginya lagi karena dirinya takut kilaf di lain waktu. 何かしてほしいのか。そんなことあるわけないでしょ。 Keesokan harinya, Amane mendapati kedua orang tuanya yang datang ke rumahnya. Amane pun terkejut dan bertanya mengenai koper yang dibawa oleh sang emak. Namun sang emak hanya berkata dirinya membawa banyak barang. Setelah kedua orang tuanya bertemu dengan calon menantu mereka, sang ayah kemudian mengenalkan dirinya. Yang mana ternyata nama dari sang ayah adalah Fujimiya Shuto. Dirinya nampak berterima kasih karena telah merawat putranya itu. Setelah banyak obrolan di antara mereka berempat, sang ayah meminta putranya untuk tidak terlalu merepotkan Mahiru. Sang ayah juga meminta Mahiru untuk menegur Amane jika melakukan kesalahan, karena Amane yang akan menyesuaikan diri dengannya. 嫌なところなんて。でも、ダメなところがナチュラルにかっこいいことするとか。 Melihatnya membuat Mami Shihoko menduga telah terjadi sesuatu di antara mereka. Singkat waktu, Mami Shihoko nampak mengungkapkan kebahagiaannya karena Amane dan Mahiru yang sudah memanggil dengan nama depan. Kebahagiaan tersebut juga dirasakan oleh sang ayah, hingga membuat mereka berdua saling menggoda satu sama lain. Mahiru pun terkejut karena hubungan kedua orang tua Amane yang terlihat sangat baik. Amane pun membenarkannya, yang bahkan saat di rumah kedua orang tuanya juga seperti itu. Setelahnya, Mami Shihoko mengajak mereka berdua untuk mengunjungi kuil bersama-sama. Dan terungkaplah, isi koper sang emak ternyata adalah kimono untuk Mahiru. Karena memakaikan kimono pada anak gadis, lalu pergi ke kuil adalah salah satu impiannya. Di saat Amane berucap seolah takkan pergi, sang emak pun menanyakan alasan Amane tidak ingin ikut dengan mereka. Amane pun mengungkapkan akan gawat jika teman sekolah mereka melihat mereka berdua jalan bersama. Mendengarnya membuat Mami Shihoko seolah memiliki ide untuk hal tersebut. まあ、悪くないのかな。 Sang ayah nampak memuji Amane yang terlihat tampan jika sedikit di make up. Namun Amane merasa itu hanya pujian sang ayah. Walaupun Itsuki juga pernah berucap hal serupa seperti dirinya. Mendengar Amane memiliki teman, membuatnya yakin Itsuki pasti adalah anak yang sangat baik. Sang ayah pun bertanya mengenai Amane yang senang berada di sini. Dan entah apa yang terjadi di masa lalu, namun Amane mengingat kembali kenangan pahitnya saat masih SMP dulu. Amane pun mengungkapkan diri jauh lebih lega dari sebelumnya. Tak lama berselang, sang emak keluar dan membuat Amane terkejut bukan main. Sang emak pun meminta Amane untuk jujur tentang penampilan Mahiru. Namun Amane yang malu-malu kucing pun memuji dengan sangat kaku. Meski begitu, pujian kaku dari sang husbu tetap membuat Mahiru senang mendengarnya. Sebelum berangkat, Amane nampak memandangi sang waifu. Hal itu membuat Mahiru menanyakannya. Dan ternyata, jika tidak ada orang tuanya, Amane berani memuji dengan sangat jujurnya. 可愛いし、綺麗だと思うぞ。 Mendengar pujian dari Amane, membuat Mahiru terkejut dibuatnya. Amane yang menyadarinya pun langsung meminta maaf karena tahu Mahiru yang tidak suka dipuji. Namun Mahiru merasa tidak masalah jika Amane yang memujinya. Setelah diberi kode untuk mendekat, gua saranin yang jomblo untuk bangun dari mimpinya. その、あまねくんもかっこいいですよ。それはずるい。 Singkat cerita, setibanya mereka di kuil, terlihat banyak orang yang memandang ke satu arah. Dan tentu saja, mereka memandangi sang malaikat yang sedang bersama sang husbu. Setelah melihat Mahiru yang sangat sulit bergerak dengan kimononya, Amane pun menanyakan keadaannya. Tak ingin sang husbu khawatir, Mahiru pun mencoba memaksakan diri. Namun dirinya malah tersenggol oleh orang yang berlalu lalang di sana.
Namun untungnya Amane menahannya sebelum terjatuh. ほら、手を貸せ。 Setelah mereka berdoa, mereka pun saling memberitahukan apa yang mereka inginkan. Terutama harapan supaya kehidupan damai di antara mereka dapat terus berlanjut seperti itu. Mami Shihoko kemudian memanggil mereka berdua. Melihatnya membuat Amane mengajak Mahiru untuk pergi. Hai. Setibanya mereka di stand sake manis dan sup kacang merah, Amane yang bertanya soal sup kacang merahnya. Mahiru pun berkata rasanya sangat enak baginya. Amane pun minta izin untuk mencicipinya juga. Mahiru yang terkejut pun mengizinkannya dengan nada gugup. Namun Amane rupanya masih tidak peka dengan apa yang barusan ia katakan. Hal tersebut auto membuat Mahiru memerah dalam seketika. Dan karena tak ada pilihan lain, Mahiru pun memberikan sup kacang merahnya pada Amane. Sebagai balasan, Mahiru pun turut mengambil sake manis milik Amane. Mengira waifunya tidak menyukai rasa dari sake manisnya itu, namun Mahiru langsung menyadarkan tindakan Amane barusan. Dan benar saja, Amane yang baru sadar pun langsung meminta maaf padanya. Namun Mahiru bukannya menolak hal tersebut, melainkan hanya merasa malu karena mereka yang barusan bertukar indirect kiss. Amane yang kembali meminta maaf padanya, mengungkapkan dirinya seharusnya tidak bersikap sama seperti Itsuki dan Chitose. Di saat Amane memberitahukan soal Chitose yang sering kali meminum bekas bibirnya, namun Itsuki dan Chitose merasa tidak masalah karena mereka adalah sahabatnya. Mendengarnya membuat Mahiru terkejut dan langsung minum kembali sake manis milik Amane tadi. Melihatnya tentu saja membuat Amane terkejut dibuatnya. 私と天音くんも友人ですので平気です。 Di malam harinya, terlihat Mahiru yang berpamitan ke Amane. Setelah sedikit obrolan, Mahiru mengungkapkan satu hal pada Amane. 少し幸せな気持ち分かったので。 Mendengarnya membuat Amane terkejut, dan ketika dirinya mendekat, secara tidak terduga. 何ですか？ 別に。 Di saat Mahiru yang protes karena rambutnya berantakan, Amane pun bertanya dirinya tidak boleh melakukannya. Namun Mahiru memberitahukan, bukan berarti Amane tidak boleh melakukannya. Namun paling tidak dirinya bisa memberitahukannya terlebih dahulu. まったく女の子の頭を軽々しく撫でるのはよくありませんからね。 Mengira Amane yang sering melakukannya ke cewek lain, namun tentu saja Amane hanya melakukannya pada Mahiru. Hal tersebut sontak saja membuat Mahiru terkejut dibuatnya. Setelah Amane selesai mengelus kepalanya, Mahiru pun terkejut dan seolah kecewa karena Amane yang berhenti mengelusnya. Menyadari hal tersebut, membuat Amane mempertanyakan waifunya itu yang masih ingin dielus olehnya. Setelah berucap seperti itu, Mahiru pun langsung berlari ke ruangannya sendiri. Namun sebelum masuk, Mahiru kembali memanggil dirinya dan mengucapkan kata-kata yang membuat para jomblo ketagihan mendengarnya. 天音くんのバカ。 Singkat cerita di esok hari, kedua orang tua Amane nampak berpamitan ke anak dan calon menantu mereka. Sebelum pergi, sang emak memberikan kode supaya Amane mudik dan membawa Mahiru bersamanya. Kedua orang tua Amane pun pergi usai menyampaikan beberapa pesan supaya hubungan mereka semakin dekat. Sekembali mereka ke dalam rumah, mereka yang sedikit berdebat tentang perasaan Mahiru yang dikira oleh Amane terlalu memaksakan diri. Namun Mahiru sempat marah dan memberitahukan bahwa dirinya menyukai kepribadian Amane dan juga sangat percaya padanya. Dan itulah alasan utama dirinya merasa nyaman hidup dengannya. Setelah Amane terkejut dan kembali harmonis, Mahiru pun mengajak Amane untuk membuat makan siang bersama. こっちに来てよかったな。 Keesokan harinya di sekolah, terlihat beberapa siswi yang membicarakan soal Mahiru yang telah memiliki pacar. Yang mana arah pembicaraan mereka ialah ketika di kuil sebelumnya. Momen ketika Mahiru yang bergandengan tangan dengan seorang laki-laki. Dan mereka juga mengetahui pacar Mahiru yang katanya sangat tampan. Di saat Itsuki hendak bertanya pada Amane, Amane yang berkata itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun Itsuki seperti menyadari semua hal yang terjadi. おでまあお前隠れてるけど顔いいよな。 Sebagai sahabat yang baik, tentu saja Itsuki menyadarinya dan tak akan memberitahukannya kepada siapapun. Setibanya mereka di rumah, terlihat Amane yang sedang membicarakan gosip yang beredar dengan Mahiru.
Mahiru pun berniat menyangkalnya dan membuat alasan ke semua orang. Dan endingnya, mereka hanya tinggal menunggu rumor mereda dengan sendirinya. 恋人に見えたのでしょうか。 Mendengar ucapan Mahiru barusan, membuat Amane mengungkapkan pendapatnya yang seolah merendahkan dirinya sendiri. が真昼の彼氏とかありえないけどな。 ごときじゃないです。 Mendengar Mahiru yang membantah pendapatnya barusan, hal itu tentu saja membuat Amane terkejut dan dirinya juga melihat sang waifu yang nampak kesal mendengar ucapan Amane barusan. Setelah mengungkapkan isi pikiran dan hatinya tentang Amane, hal tersebut tentu saja membuat Amane memerah mendengarnya. そんなに卑下しないでください。 Demi mengalihkan rasa malunya, Amane beralasan dirinya hendak mencuci piring. Di saat dirinya sedang mencuci piring, Amane menoleh ke arah Mahiru, mendapati Mahiru yang tengah menutup wajahnya karena merasa malu usai mengungkapkan isi hatinya tadi.